Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini, Minggu 7 Juni 2020, kita dipertemukan dalam suasana peribadahan yang walaupun secara khusus kita beribadah dengan cara online, tapi semangat kita sebagai orang percaya untuk ibadah kepada Tuhan harus menjadi spirit yang kuat. Nah, untuk itu mari bersama-sama kita menghayati karya kasih Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang merupakan sumber pertolongan kami. Untuk itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kalau di awal saya berkata mari kita bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, tentu saat ini dengan tabuh gendang, nyanyian Kidung Jemaat nomor 292, bersama-sama kita pujikan. Bapak Ibu Saudara, memang sepantas dan selayaknya kita sebagai umat Tuhan terus menghayati, terus mendarmakan, membaktikan, melakukan hukum-hukum dari Tuhan, yang tentu hukum ini tidak hendak membuat manusia celaka, terhina, ataupun tertekan, tapi lebih kepada menuntun dalam kasih. Seperti di Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, menyimak kembali, merasakan kembali, merefleksikan firman Tuhan yang satu ini, kita diharapkan untuk semakin teduh menghayati cintanya Tuhan, dan harus kita balas dengan kita mencintainya dan mencintai ciptaannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sejauh kita memahami cinta kasih Allah, sejauh itu pula kadang-kadang kita melanggar apa yang menjadi komitmen awal kita sebagai orang percaya. Mari kita bertobat dengan pujian yang akan kita naikkan bersama-sama di nyanyian Kidung Jemaat nomor 289, bait yang keempat. Kita pujikan Ku Merelakan Putramu. Dengan Yakub dia
Jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat yang berbahagia, jemaat yang senang, jemaat yang saat ini sangat kreatif. Saat ini kita akan bersama-sama merasakan cintanya Tuhan itu kekal, itu abadi, itu berkelanjutan. Ya, tentu di dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang bersama-sama akan kita baca di 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Bapak Saudara, tentu berita anugerahnya justru terletak di ayat terakhir, bahwa Tuhan akan berikan penyertaannya. Kita sangat hafal dengan satu penggalan pujian, penyertaanmu sempurna. Itu penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan supaya itu terpelihara dalam kehidupan kita, tentu kita harus menjadi orang yang bersukacita dan terus-menerus mengusahakan hidup kita ini sempurna di depan Tuhan dan baik di depan sesama, benar di kehidupan ini. Kita jaga itu supaya itu menjadi lestari, menjadi kekal. Dengan bersama-sama kita menaikkan kidung kesanggupan dari kidung jemaat nomor 292. Bersama-sama kita pujikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasih Tuhan, remaja-remaja yang berbahagia, pemuda-pemuda yang hebat-hebat dan kreatif. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah yang sempurna, penuh rahmat, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang telah memberikan kehidupan bagi umat manusia di muka bumi ini. Allah yang berkenan membersihkan aib noda manusia. Allah yang telah benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Gereja Kristen Jawa Ngebyok masih bersemangat untuk mengadakan ibadah walaupun keadaannya harus dibatasi. Kami merasa Tuhan bahwa dengan cara ini nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dengan cara ini Allah ditinggikan dan umat-Mu dibangun, umat-Mu semakin seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan,
untuk kebaikan-Mu. Bagi setiap kami yang sakit telah Tuhan sembuhkan, bagi yang sedih, yang berduka, Tuhan hiburkan. Mereka yang kecewa, Tuhan sendiri memberikan kelegaan bagi mereka. Dan bagi setiap saudara kami yang saat ini tentu hendak menjauh dari hadirat-Mu, Tuhan berkenan untuk membawa kembali mereka. Karena firman-Mu jelas, yang hilang akan Kucari. Dan itulah menjadi kekuatan bagi kami, bahwa Tuhan telah menetapkan panggilan serta pilihan secara abadi. Ya Allahku, Bapa di surga, berproses, berkembang dan terus-menerus berkembang. Tentu gereja-Mu di tempat ini bersama-sama dalam melayani umat-Mu. Kami majelis gereja tentu bahu-membahu untuk terus membangun semangat dalam kebersamaan kami sebagai gereja yang tentunya menjadi pilihan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu melayani. Untuk itu Tuhan, berkati, berikan kepandaian, berikan kejujuran, berikan hati yang tetap tulus untuk hidup di pelayanan. Biarlah pelayanan ini menjadi sebuah jalan bahwa kami semakin dibentuk oleh Allah semakin dalam lagi. Dan keluarga yang mendampingi, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk pengurus komisi, Tuhan berkati juga. Tuhan berikan waktu, berikan hikmat, berikan semangat, berikan suasana hati yang bersukacita dan bahagia. Dalam waktu-waktu melayani tentu akan berkurang waktu secara manusiawi di keluarga, tempat pekerjaan dan sebagainya. Tetapi justru di tengah-tengah pelayanan bergereja, umat Tuhan semakin bertambah-tambah berkah tuntunan dari Allah sendiri yang akan menopang kehidupannya. Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang tentu dalam suasana seperti ini Tuhan, masih kami rasakan situasi pandemi COVID-19. Tentu kami harus terbatas untuk melakukan aktivitas kami. Tetapi Tuhan, apabila memang kami harus menjalani tugas tanggung jawab kami dan tidak dapat dihentikan, jagai kami Tuhan, berkati kami Tuhan, berikan hati yang waspada Tuhan, supaya kami tetap hidup bersih, mencuci tangan dengan taat, terus kami disiplin untuk memakai masker ketika kami bepergian, dan tentu kami menjaga jarak satu dengan yang lainnya, supaya berkurang apa yang menjadi kekhawatiran banyak orang, terus bertambah pasien, sampai mereka yang dipanggil Tuhan dengan cara sakit ini Tuhan. Engkau berkati, supaya kami juga sebagai tim tanggap darurat COVID-19 yang dibentuk untuk mengelola, mensosialisasikan dan bergerak mencari rekomendasi yang konkret Tuhan, biarlah tetap Engkau berkati setiap pengurus tersebut. Ya Allahku, akhirnya kami menyerahkan untuk Gereja Kristen Jawa Ngebio ke dalam tangan Tuhan yang memberkati. Allahku yang sempurna dan baik, juga menyerahkan untuk republik ini, bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin makmur, semakin gemari kalau jiwa jinawi. Di tengah-tengah pandemi yang ada, bangsa ini tetap berjalan dan menjalankan kehidupannya, bertahan menjalani kehidupan. Karena kami yakin percaya bahwa Indonesia ada itu karena seizin Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik di aras pusat ataupun di aras daerah-daerah. Tuhan berikan keberanian untuk menjadi anti korupsi. Tuhan berikan kejujuran untuk menjalankan roda pemerintahan. Berikan keterbukaan supaya pemimpin bangsa kami benar-benar dapat dikenal oleh masa rakyatnya Tuhan. Dan apabila ada upaya-upaya terselubung untuk menggantikan ideologi bangsa, Tuhan sendiri yang berkarya, memberkati dan memberikan kesadaran bahwa selama ini teruji untuk kami memegang satu ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika tanhana dharma mangroa Tuhan. Allahku yang sempurna penuh rahmat,
Tentu hamba Tuhan yang berkarya melayanimu, berkati Tuhan supaya semakin hari semakin menunjukkan keterbatasannya. Karena kami percaya bahwa keterbatasan umat manusia di hadapan Tuhan mulia. Justru kami ditinggikan oleh Allah, dipermuliakan oleh Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh pergumulan-pergumulan kami, baik di gereja ini, baik di keluarga kami, baik di bangsa kami, ke dalam tangan Tuhan yang mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang berbahagia, tiba waktunya hari ini kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan satu pesan dari hamba Tuhan yang dipakai untuk menyuarakan kenabiannya di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 sampai 8 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak kita hari ini diberi kesempatan untuk ke gereja memberikan persembahan kepada Allah. Majelis siap menjadi saksi kesungguhan, kerelaan Bapak Ibu Saudara. Dan tentu kita akan memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 289. Kita pujikan Tuhan pencipta alam semesta. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan pada Allah. Mari kita sucikan di dalam doa persembahan. Kita berdoa. Di hari Minggu, di awal bulan ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk hadir di gereja Tuhan, memberikan persembahan kami yang rupa-rupa itu Tuhan. Berikan kerelaan hati yang sukacita untuk terus-menerus memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan kesempatan bagi jemaat-Mu, dan apa yang kami kumpulkan Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati dan menerimanya, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan di tengah-tengah persembahan ini Tuhan. Dan bagi setiap pengelolaan yang dilakukan oleh hamba-Mu, biarlah hidupnya semakin Kau berkati,
dan karya pelayanan yang dijalankan pun benar-benar mendatangkan kemuliaan di tengah-tengah kehidupan ini ya Allahku. Bapa di surga, sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih, saat ini kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan pada ibadah kali ini bersama-sama kita akan pelajari di Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan sabda Allah. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, dan shalom anak-anak. Shalom anak-anak. Yuk jempol kita acung-acungkan. Shalom. Ya, seperti biasa kalau anak-anak sekolah minggu yang seringkali datang di sekolah minggu itu, kalau Bapak Ibu guru sekolah minggu menyapa, "Halo," jawabnya apa? Iya, betul. Tepuk tangan tuh yang jawab itu ya. Nah, Pak Pendeta tahu anak-anak mesti jawabnya hai gitu ya. Kalau Bapak Ibu guru sekolah minggu mengatakan hai, jawabnya kurang keras. Halo. Sapaan hai ataupun halo dijawab saling bersimpang siur begitu, menyenangkan. Ya, sesuatu yang membahagiakan. Bapak Ibu guru juga seneng ketika sapaannya itu direspon, ditanggapi oleh anak-anak yang manis, yang cakep, yang kreatif ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anak kita itu mampu merespon hal yang positif yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah minggu ataupun di sekolah-sekolah, tentu ini menjadi sesuatu yang baik untuk orang tua pun juga tidak malu untuk meniru kebaikan anak. Karena di zaman sekarang ini kita jangan lagi menempatkan bahwa orang tua harus selalu di atas prestasinya dari anak-anak. Karena anak-anak seringkali justru prestasinya lebih baik. Di masa-masa tertentu, di bidang-bidang tertentu, anak-anak itu biasanya lebih kreatif, lebih cerdas, lebih energik dan sebagainya. Dan kita tidak akan memilah itu. Yang terpenting adalah saat ini kita sebagai pribadi yang telah merayakan Pentakosta, karena kita ini orang percaya. Satu hal yang penting adalah bagaimana respon dari para murid pada waktu itu ketika menerima sesuatu yang datangnya itu dari perintah Tuhan Yesus Kristus.
Oke, kalau anak-anak diperintah sama bapak, jawabnya gimana? Ada yang langsung siap berangkat, ada yang bilang ya, tapi terus diem, nggak melakukan. Sampai kemudian 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan berkali-kali diperintah. Jawabnya apa ayo? Menunda-nunda, diem, bermalas-malasan, atau bilang nggak mau? Bapak Ibu Saudara, ternyata bilang tidak mau itu, nek wong Jawa itu apa? Moh, wegah. Itu lebih positif daripada bilang ya tetapi tidak pernah dilakukan. Tuh anak-anak yang seringkali nduk nyapu, apa yang dikerjakan, apa yang kemudian dilakukan pada saat itu ya dolanan HP, asik mainan HP. Kalau anak-anak yang sudah besar diperintah untuk buatin minum, yang terjadi anak-anak itu juga asik dengan gadgetnya, dengan HP-nya, dengan laptopnya, dan segalanya yang dia suka. Dan apakah itu kesalahan juga? Saya katakan bukan kesalahan. Itu kreativitas anak-anak yang di zaman sekarang, zaman now, gitu ya. Zaman generasi yang disebut dengan milenial. Dan kita tidak boleh langsung menjustifikasi, menetapkan, menghakimi bahwa mutu kualitas anak-anak sekarang itu jelek daripada yang era kita, orang tua. Enggak, jangan sampai. Karena era yang sekarang ini adalah era di mana Tuhan menetapkan mereka ini untuk kedepannya menjadi generasi-generasi yang kreatif, generasi-generasi yang dapat menjawab tantangan dunia zaman. Jadi kalau kemudian tadi kembali kepada kata wegah, emoh itu lebih positif, itu karena orang tua dapat kepastian. Orang tua dapat sesuatu yang dapat dia pegang saat itu juga. Ketika dia memerintah anaknya, le tukokno brambang bawang lombok, ibu meh nyambel. Lah ketika anak bilang tidak mau, orang tua bisa langsung menyuruh anak yang lain atau minta tolong pada siapa begitu, saudaranya terdekat, atau dia berangkat sendiri dan pekerjaan segera selesai. Tapi kalau kemudian nyuruh berkali-kali bahkan sampai emosi tingkat dewa, Bapak Ibu Saudara, begitu ya, maaf kata, bisa jadi hipertensi, bisa jadi ludiro inggil, dan itu yang membuat orang tua mudah sakit, lemah. Itu karena apa? Anak inggih-inggih ning ra kepanggih. Disinilah kita semua bisa mensinkronkan dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang menghargai karya kekal Allah yang Tritunggal di dalam Allah yang Trinitas. Ketika memberikan satu perintah kepada para murid pada saat itu, memang ada yang ragu, ada yang ragu-ragu, ada yang pelin-pelan begitu, belum mantap begitu. Tetapi bagi mereka yang mantap diberikan kuasa untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, migunani, berkuasa. Siapa dan apa yang kemudian harus dilakukan dan menjadi target? Yang pertama adalah menjadi objek dulu. Pergilah. Nah, suruh pergi, bukan berarti diusir, bukan berarti ditundung, bukan. Tetapi lebih kepada pergi itu melakukan satu pekerjaan yang tidak di sini, tetapi di sana. Pergi ke titik dari A menuju ke B dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian jadikan semua bangsa muridku Tuhan Yesus Kristus. Lalu ketika sudah menjadi murid, dibaiat, dimeteraikan, baptislah mereka. Baptis dengan cara apa? Dengan cara Tritunggal Allah, Trinitas Allah, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau teman-teman kita Katolik kan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana kita sebagai orang Kristen?
kita yakini bahwa dalam nama itu Tuhan memeteraikan mereka yang berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan kemudian tanggung jawab setelah mereka dibaptis dari sang guru, dari para pembimbing, dari para pendeta, dari para penatua, diaken, dan pegiat-pegiat dalam pelayanan gerejawi. Apa? Di ayat yang ke-20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Perintahnya apa? Satu saja dulu, kasih. Kalau kita mau jereng begitu ya, membuka tirai bahasa kasih itu luas. Bagaimana kita menghargai perintah Allah? Oh iya ya, aku diperintahkan untuk mengajarkan itu. Contoh, bapak nyuruh anak, le, njuk tulung bapak jikokno sapu ya le. Enak mana daripada bahasa gini, le, jikokno sapu le. Notasinya, jenis perintahnya itu sudah sangat berbeda. Le, tolong jikokno sapu. Kata tolong di sini ternyata menyejukkan. Daripada sekedar perintah, sama-sama perintah, sama-sama dipakai tanda seru merintah, tetapi lebih nyaman, le, tolong jikokno sapu. Bukan le, jikokno sapu. Nggak enak intonasinya. Artikulasi yang muncul itu tidak nyaman di telinga anak. Ketika anak itu masih usia batita atau balita, kadang-kadang tingkahnya itu tidak seperti yang kita harapkan. Apakah kita akan mengatakan bodoh, nakal, kowe iki nyat, eling-eling? Jangan, Bapak Saudara. Kalau kemudian anak itu sedang menjatuhkan entah itu gelas, entah itu piring, ya cukup katakan, wah kreatif sekali. Bayangin ketika anak tidak punya pengalaman yang riskan seperti itu, maka anak itu akan melakukan berulang-ulang dan sebagainya, dan dia tidak tahu di masa depannya seperti apa. Oh ternyata ada beling kaca yang bisa pecah. Cukup dengan kreatif, lalu segera lari. Anak itu dipegang atau anak itu perintahkan diem, jangan bergerak, lalu ambil sapu, disapu. Orang tua yang aktif. Nah ini, mengajarkan segala sesuatu yang perintah kepada Tuhan. Hanya satu kata saja, kasih tadi. Tetapi pengejauhan tahannya, kaki-kaki di bawah kasih itu sangat lebar, luas, dalam, tinggi. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diperintahkan itu sedikit-sedikit saja, atau enggak usah banyak-banyak. Ya, kepada anak dalam usia tertentu, ya itu memang step by step. Dan ketahuilah bahwa ini yang terakhir dari apa yang menjadi penguat di dalam kita menjalankan amanat agung Allah ini, Bapak Saudara. Ketika kita diberi satu tanggung jawab, ya tanggung jawab itu ternyata dapat pertolongan. Apa pertolongannya? Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Luar biasa Tuhan kita. Kita yang melakukan pekerjaan itu belum tentu ringan. Kita memiliki tanggung jawab pelayanan itu yang belum tentu sederhana. Tetapi janjinya Tuhan dalam penyertaannya itu benar-benar membuat kita harus heran. Ya, betul Bapak Ibu Saudara, harus heran. Kasih Allah diawali dengan Allah yang mencipta, Allah yang memberikan penebusan, artinya pemeliharaan, dan Allah yang hadir menghibur kita. Luar biasa Bapak Saudara. Selamat merasakan cinta kasih Allah. Tetap berkarya untuk menciptakan karya-karya yang diberkati oleh Allah. Karena karya yang diberkati oleh Allah itu bersifat kekal, dan Allah
dalam Allah Tritunggal akan berikan kekuatan bagi kita dalam perjalanan pelayanan kita, gereja kita. GKJ Ngebyok Blessing. Amin. Bapak Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan saat teduh kita. Saat teduh cukup, dan marilah kita bersama-sama berdoa, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memuji lagi dengan ceria, memuliakan nama Tuhan. Dan Kidung Jemaat nomor 289, kita kembali pujikan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap menjadi berkat bagi kehidupan ini. Dan kita akan bersama-sama dengan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di muka bumi ini, kita menguatkan kembali pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, dengan karya yang kekal atas perbuatan Allah yang Tritunggal, yang memerintahkan kita semua untuk melakukan amanat agungnya, tentu Tuhan tidak membiarkan janjinya, penyertaannya itu akan sempurna sampai pada akhir zaman. Terimalah penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Maha Putranya yang agung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus dari sepanjang segala abad serta masa turun atas
saudara sekalian. Amin.